Yang pertama adalah menemukan entitas pertama. Ya, kita tentukan dulu entitas pertama. Kemudian temukan hubungan antara setiap entitas dan menentukan atribut yang dimiliki masing-masing entitas. Ini untuk yang pada sama modelnya ya, model datanya di awal sekali, bukan dalam proses 1 sampai 3. Kemudian normalisasi model data dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sederhana, mengubahnya agar memenuhi apa yang disebut dengan bentuk normal pertama. Jadi NF itu adalah singkatan dari normal form. Normal form. Jadi NF itu adalah normal form atau bentuk normal. Ya, itu adalah jadi ada satu NF bentuk normal, normal form dari tahapan pertama, 2 NF, normal form dari yang kedua, dan jadi NF itu adalah normal. Sebagai bentuk normal pertama, kedua, lalu ketiga secara berurutan. Jadi kalian harus melakukannya secara berurutan. 1 NF dulu selesai, baru masuk ke 2 NF. Kalau 1 NF belum selesai, tidak boleh lompat ke 2 ataupun ketiga, apalagi ketiga. Jadi harus berurutan sesuai dengan rule-nya masing-masing di setiap NF. Ya. Kemudian habis itu data diuraikan dalam bentuk tabel. Nah, ini bedanya. Kalau tadi yang ketergantungan fungsional saya bentuk dalam bentuk ilustrasi tanda panah, ya sebelah kiri dan sebelah kanan merupakan atribut, maka nanti di normalisasi itu dalam bentuk tabel. Jadinya nanti dalam bentuk tabel. Ya. Selanjutnya dianalisis berdasarkan perasaan tertentu ke beberapa sesuai tingkatannya, apakah dia dengan F, F, dan F. Kemudian, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, belum sesuai dengan rule-nya, dengan ketentuannya, maka perlu dinormalkan dulu. Ya. Istilahnya adalah nanti dia akan menjadi dekomposisikan, dia akan berubah menjadi tabel-tabel pecahan. Dia akan dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sesuai dengan rule-nya di masing-masing tingkat. Ya. Kemudian ini dia tahapan. Yang pertama adalah 1F. 1F tidak ada set atribut yang berulang ataupun dimulai ganda. Ini sama persis dengan yang IED yang multi-value. Kalau misalnya ada multi-value, maka kalian harus merubahnya menjadi satu tabel baru. Masih ingat ya yang di IED, yang perubahan dari IED ke data fisik, kalau ada multi-value, maka buatlah satu tabel tersendiri, satu tabel baru, khusus untuk multi-value itu sendiri. Dimana nanti jumlah atributnya ada 2. Ya kan, primary key dari entitas tersebut dan atribut multi-value itu sendiri. Hanya ada 2 atributnya. Nanti hanya ada dua kolom, ya, primary key dengan atribut multi-value. Di normalisasi sama, dan itu berlaku di 1 NF. Kalau ada multi-value, maka buatlah satu tabel baru. Ya, sudah di 1 NF. Kemudian yang rule yang kedua adalah setelah ditentukannya primary key, masih ditentukan dulu, ya, masih ditentukan dulu mana yang merupakan key dari setiap tabel, hanya ditentukan dulu. Nanti berubahnya di 2NF. Jadi di 1NF hanya menentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, setiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Ya, jadi satu atribut hanya satu fungsi saja. Nama atribut, nama hanya untuk nama mahasiswa, nama dosen untuk nama dosen. Jadi hanya memiliki satu nilai. Ya, tidak boleh lebih dari satu nilai. Kemudian setiap atribut yang dapat memiliki banyak nilai. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk yang multi-value dipisahkan. Dibuat satu relasi sendiri khusus untuk yang memiliki banyak nilai.
Ya, jadi ini adalah untuk yang bentuk satu lagi tidak, sebenarnya ini belum tidak dimasukkan ya, bukan menjadi rule, tapi di dalam normalisasi, tapi ini adalah merupakan rule untuk database. Kalau kalian masih ingat, di dalam setiap tabel tidak boleh ada nilai kosong untuk yang menjadi primary key. Kalau kalian masih ingat ya, ingat nggak yang namanya mandatory? Atribut mandatory adalah atribut yang wajib diisi. Ya. Dan yang wajib menjadi mandatory adalah atribut-atribut yang menjadi key. Berarti untuk B1NF ya, walaupun ini sebenarnya tidak ada di rule-nya, tapi kalian harus mengecek di 1NF di awal tahapan normalisasi tidak boleh ada nilai null ya, ataupun nilai kosong untuk atribut-atribut yang bukan key. Yang bukan key, atribut-atribut yang key. Ya, jadi harus wajib mandatory. Untuk atribut key-nya harus ada diisi nilai wajib mandatory. Walaupun tidak tertulis ya di rule-nya 1NF, maka kalian harus wajib mengecek di 1NF di awal sekali proses normalisasi tidak boleh ada null value, tidak boleh ada null value dan tidak boleh ada multi value. Mau saya ringkas ya. Tidak boleh ada null value dan tidak boleh ada multi value di 1NF. Kalau ada null value maka nilainya ini khusus untuk yang primary key ya, yang primary key wajib mandatory, wajib diisinya. Kalau misalnya ada multi value berarti harus dipisah menjadi tabel tersendiri dan pemisahannya ada di satu di tahapan itu. Tadi kita akan saya jelaskan lagi di contoh yang lebih jelas. Ini untuk 1NF. Ini contohnya. Ada NFP, ada nama, ada motif. Coba dicek. Kelihatannya ini adalah tabel yang normal. Kelihatan. Tapi sebenarnya ini bukan tabel yang normal. Dan sebenarnya kalau kalian masukkan ke dalam DBMS juga nggak mungkin. Ya. Gimana yang nggak mungkin nih di hobi nih? Dalam hobi ini ada lebih dari satu nilai. Ini sebenarnya tidak mungkin. Ini mungkin hanya dilakukan pada saat kita manual saja. Kalau kalian melakukannya di DBMS nggak mungkin. Tidak mungkin karena satu kolom itu hanya ada satu nilai saja. Tidak bisa seperti ini. Kalau di DBMS ya, di aplikasi ya, kalau sudah setting seperti itu, satu kolom hanya ada satu nilai saja. Nah ini karena ditulis dengan manual, maka bisa memasukkan lebih dari satu. Dan itu tidak boleh. Ini termasuk sebagai multi value. Ya, satu nilai, satu atribut memiliki lebih dari satu nilai. Ya, di hobi. Hobi itu untuk yang Harry itu ada 3 hobi. Ada sepak bola, ada membaca komik, ada berenang. Kemudian untuk yang TV dan Dini itu ada 2. Ada memasak, ya, dan program komputer. Sedangkan Dini yang memiliki 2 hobi juga mencari dengan berhobi. Ini sudah termasuk multi value. Atau ditulis seperti yang di bawah tuh. Nah, kalau ini sudah betul, ya betulnya dalam DBMS kalian bisa. Cuman masalahnya adalah tidak bisa kalian memiliki hobi 1, hobi 2, hobi 3, ini tidak bisa seperti ini. Ya, ini juga termasuk sebagai multi value. Kalau seperti ini berarti dia tidak memenuhi syarat 1NF. Dia tidak memenuhi syarat 1NF. Kenapa? Karena masih ada multi value. Karena dia belum memenuhi syarat 1NF, maka kita harus merubahnya. Bagaimana merubahnya? Dia bikinkan satu tabel baru khusus untuk yang multi value. Berarti nanti hasilnya di 1NF itu sudah ada 2 tabel. Ingat ya, di normalisasi nanti jadinya tabel per tabel. Walaupun nanti saya memberikan keringanan, mungkin nanti kan ada data-datanya ya, kalau tidak perlu memasukkan datanya, kalian bikin seperti ini juga boleh. Dan bikin seperti ini dulu. Oke.
Jadi sebutkan nama atributnya aja juga boleh. Maka ya, kalau di ini kalau seharusnya memang harus sama datanya. Cuman kan ribet ya. Jadi kalau kalian nulisnya diketik lagi. Seperti ini aja juga boleh. Jadi misalnya ada soal-soal normalisasi, tidak perlu masukkan datanya, seperti ini aja juga boleh. Kalau dimasukkan datanya juga bagus. Datanya dimasukkan juga boleh. Yang penting atribut dalam suatu tabel ini harus sama, harus sesuai dengan satu NF-nya. Berarti untuk yang tabel ini, yang tabel ini kita sudah ada 2 tabel nanti di satu NF. Ya, oke, next. Atau seperti ini, lihat di sini. Ini juga tidak memenuhi syarat satu NF. Ada multi value nggak? Nggak ada multi value di sini. Lihat deh. NRP, nama mahasiswa, alamat, kode MK, nama, SKF, dan huruf. Nggak ada multi value di sini. Satu tabel, satu kolom, itu hanya satu nilai aja. Cuman dia tidak memenuhi satu NF. Kenapa? Siapa yang bisa? Kenapa dia tidak memenuhi satu NF? Siapa yang jeli melihatnya di situ? Kenapa dia tidak memenuhi satu NF? Karena siapa yang bisa? Ada data yang kosong, Bu. Betul, ada data yang kosong. Terlebih lagi, ternyata data yang kosong itu ada letaknya di atribut key. Kan tadi saat di satu NF kan kita sudah menentukan mana yang merupakan atribut key. Kita tentukan atribut key-nya kan NRT, kan? NRT lagi sama kode MK. Nah, ini kan sudah menentukan, walaupun dia masih belum dipisah ya, nanti dipisahnya di NF. Tapi kita sudah menentukan. Nah ternyata untuk atribut-atribut yang key ini, karena ada data yang kosong, ini nggak boleh. Ini sebenarnya rule secara keseluruhan ya untuk database. Kalau dia merupakan primary key, maka dia wajib menentukan. Jadi di SPNF sebenarnya dia tidak tertulis sebagai rule khusus, tapi ini adalah rule secara keseluruhan untuk database. Kalau primary key wajib menentukan. Nih, ada yang kosong, ini nggak boleh. Apalagi di DBMS dia akan jadi error kalau misalnya kalian mengkosongkan, nggak boleh. Karena dia sudah termasuk yang merupakan atribut key. Kalau yang lainnya boleh. Kalau yang lainnya selama kalian mendesain dia sebagai non mandatory, maka mau diisi atau tidak nggak masalah. Ya, kalau yang lain loh ya, kalau yang bukan key ya. Ini katakan mau kosongin boleh, nggak masalah. Tapi kalau untuk yang menjadi primary key wajib untuk sebagai mandatory atau nilainya wajib. Nah, kalau seperti ini maka untuk memenuhi syaratnya ya tinggal diisi. Sari, hati-hati ya. Kalau P01 kan sudah punyanya Santi. Nah, berarti sarinya P03. Kecuali di sini Santi. Kalau di Santi juga berarti tetap P01. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan asal isi. Kalau manual ya, kalau menggunakan aplikasi kan secara otomatis nanti dia bikin. Tapi kalau secara manual ini harus hati-hati. Santi dengan Sari kan mau deket-deket tuh. Yang bedanya dengan T dengan R-nya saja. Nah, nanti jangan sampai dimasukkan P01 ya, karena Sari dan Santi ini adalah orang yang berbeda. Jadi kalau Santi ya berarti ini wajib kalau P01 karena punyanya si Santi ini P01. Nah, di ada Sari maka kita gunakan yang P02. Perhati P03 ini. Nah, jadi wajib. Sampai sini paham? Ini satu NF. Tidak boleh ada null value, tidak boleh ada multi value. Wes, itu pegangan. Tentukan dulu yang mana merupakan key, masih ditentukan. Kemudian dicek apakah dia null value yang primary key. Kemudian kalau dia ada yang null value, maka coba diisi nilainya, karena dia tidak boleh kosong. Setelah itu dicek lagi apakah multi value.
Kalau memang ada multi value maka dipisah. Ya, buatlah dia atribut. Tapi ada yang mau tanya? Jadi dua rule itu ya, tidak boleh ada null value, tidak boleh ada multi value di satu NF. Kalau ada null value maka diisi nilainya, kalau ada multi value maka buatlah satu NF. Gampang ya, karena kalau multi value kan sudah saya sama aja seperti RD. Ini diadopsi juga untuk dinamakan. Jadi sebenarnya sama aja. Lanjut ya di dua NF. Dua NF. Yang pertama, nah ini kan dilakukan secara terstruktur, berurutan, maka rule yang pertama adalah harus memenuhi satu NF dulu. Wajib memenuhi satu NF dulu, baru bisa masuk ke rule yang selanjutnya. Ya. Yang kedua adalah atribut bukan key harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada primary key. Jadi atribut-atribut yang tadi kan yang di 1NF kan kita masih menentukan mana yang merupakan atribut key-nya. Masih ditentukan ya. Nah, sekarang di 2NF ini sudah dipisah-pisah. Ya. Masing-masing key wajib memiliki atribut bukan key. Jadi atribut-atribut yang bukan key, yang bukan kayak tulis merah ini tadi kan saya kasih merah ini liar. Nah, tapi yang ini yang warna hitam ini silakan kalian buat ketergantungan fungsionalnya untuk masing-masing key-nya. Yang seperti kita lakukan di ketergantungan fungsional dan ketergantungan fungsional penuh. Jadi di 2NF ya, rule-nya sudah menentukan KF dan KFP, sudah memenuhi KF dan KFP, ketergantungan fungsional dan ketergantungan fungsional penuh. Ya. Kemudian yang ketiga, jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap memiliki, ya, maka bisa dihilangkan atau dipindahkan. Katakan nih, ini kode MK, terus ada nama karyawan. Nah, ini kan nggak ada sama sekali hubungannya kan. Kalau nama dosen tadi masih bisa masuk ke kode MK, ya kan, masih bisa gitu. Walaupun memang harusnya sesuai peraturannya, kalau dosen itu harusnya ada tersendiri karena dia memiliki entitas yang kuat di dalam suatu sistemasi kampus. Tapi kalau misalnya ada NIM, kode MK, karyawan, nah nama karyawan ini sudah tidak bisa masuk ke NIM, nggak bisa, masuk ke kode MK nggak bisa, nggak ada hubungannya sama sekali. Sama sekali dia memiliki fungsi yang sangat beda antara kedua primary key ini. Nah, ini bisa dihilangkan kalau memang dia tidak memiliki ketergantungan erat ke sisi informasinya, ya. Tapi kalau karyawan ini kan pasti ada di dalam satu kampus, maka buatkanlah satu tabel tersendiri. Kemudian buatlah satu kode untuk yang berfungsi sebagai primary key untuk atribut tersebut. Paham ya? Bisa dilogikakan ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa dibayangkan. Itu adalah rule dari 2NF. Jadi kalau bisa saya singkat, di 2NF adalah penentuan KF dan KF. Ya. Penentuan singkatnya ya, KF dan KF. Kalau mau saya singkat, di rule ya, bentuk 2 penentuan KF dan KF. Jadi yang di primary key yang di 1NF yang sudah ditentukan tadi udah mulai dipisahkan, dicari ini berhubungan erat dengan apa, dan NIM, ada nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan seterusnya. Ya. Kemudian apalagi tadi kode MK ini apa namanya MK,
Kode dosen, nama dosen, alamat dosen, dan pokoknya masing-masing atribut bukan key itu sudah bergantung kepada key-nya masing-masing. Dan itu dilakukan di 2NF. Ada NFP, nama, alamat, kode MK, nama MK, SKSMK, dan lain-lain. Nah, berarti kalau NRP dengan nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Kalau kode MK berarti dengan nama MK dengan SKS. Huruf seperti saya bilang tadi, nilai ya seperti saya bilang tadi, nilai tidak hanya bergantung kepada NRP dan kode MK saja, tapi dia bergantung kepada kedua. Ya, tapi nilai itu nanti NRP, kode MK mempengaruhi huruf. Berarti di tabelnya huruf itu nanti ada 3 atribut. Ya, NRP, kode MK dengan nilai. Ya. Berarti nanti ada 3 tabel ya. Di tabelnya mahasiswa ada 3 kolom, NRP, nama mahasiswa dan mahasiswa. Kemudian tabel yang kedua itu adalah tabel MK. Atributnya juga ada 3, kode MK, nama MK dan S. Kemudian tabel yang ketiga sudah tabel nilai, ada 3 kolom, NRP, kode MK dan nilai. Jadi di 2NF itu kita sudah punya 3 tabel. Itu kalau misalnya di 1NF tidak ada multi value ya. Kalau di 1NF ada multi value, maka turunkan lagi yang hasil tambahan tabelnya di L1NF, munculkan lagi di 2NF, dimunculkan lagi di 3NF. Jangan ditinggal di 1NF. Ingatkan, kalau ada multi value di 1NF, maka di 2NF dia dimasukkan lagi tabelnya. Masukkan lagi di 2NF. Nanti turun ke 3NF, dia masukkan lagi di 3NF. Jangan ditinggal di 1NF. Kenapa? Hasil real, hasil di komposisi data, ya, ataupun berapa banyak jumlah tabel nanti di database itu berada di 3NF. Kita sudah tidak lagi melihat di 1NF dan di 2NF. Ya, itulah kenapa hasil tabel yang multi value di 1NF turunkan di 2NF, kemudian turunkan lagi di 3NF. Kalau kalian tinggal di 1NF, berarti nanti jumlah jumlah tabel yang ada di 3NF ini tidak sesuai karena ketinggalan tabel-tabel multi value di 1NF. Tapi ya, multi value harus muncul di 2NF, muncul lagi di 3NF. Berapa banyak tabel yang muncul nanti di database ada di 3NF. Kita tidak lagi melihat ke 1 ataupun ke 2. Ya, nanti akan saya kasih contoh. Nah, ini ya. Kemudian ini jadinya nanti ada 3 tabel mahasiswa, NRP nama alamat, mata kuliah, kode nama SKS, nilai NRP, kode mata kuliah dengan nilai. Oke, sekarang kita masuk ke 3NF. Rule di 3NF yang pertama adalah sama, harus wajib memenuhi 2NF dulu karena dia melakukan. Jadi harus memenuhi 2NF dulu. Nah, yang kedua rule-nya adalah atribut bukan key tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut bukan key lainnya. Seluruh atribut bukan key hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut key. Berarti di 3NF kita melakukan pengujian ketergantungan kuantitatif. Ketergantungan
transitif. Jaga ketergantungan transitif. Sudah kita mulai melakukan pengecekan di 3 kaitan. Ya, apakah ada ketergantungan transitif? Kalau ada ketergantungan transitif, maka kita rubah, kita dekomposisi lagi tabelnya agar nanti yang ketergantungan transitif dia memiliki satu tabel. Ini di sini yang key-nya kan NRP, yang bukan key-nya itu kan yang nama, jalan, kota, provinsi, dan itu yang bukan. Karena ini ada di level 3NF, maka kita uji untuk yang ketergantungan. Nanti yang kita uji hanya yang nama, jalan, kota, provinsi, dan alamat kode pos. NRP-nya nggak usah, ini itu nggak ikut-ikut, NRP itu sudah 3NF ya. 3NF itu hanya yang non primary key saja, non key-nya saja. Nah, karena masih terdapat atribut non primary key, ya, kota dan provinsi yang masih memiliki ketergantungan transitif, ya, terhadap kode pos, nih ya. Kan kode pos ini kan dia mempengaruhi provinsi dan kotanya, ya. Ini termasuk ketergantungan transitif. Maka nanti akan dipisah memiliki tabel tersendiri, atau istilahnya adalah didekomposisi, dipisah. Ya. Seperti apa? Kode posnya masuk ke tabel mahasiswa, kemudian yang mempengaruhinya, yang transitifnya dibuatkan tabel tersendiri. Ya, jadi di tabel mahasiswa itu nanti hanya NRT, nama, jalan, dan kode pos. Kemudian nanti buat satu tabel baru, di mana nanti isinya adalah kode pos, provinsi, dan ya. Ini sama seperti yang saya bilang yang di ini tadi, soal saya tadi yang di kota dan keterangan kota. Nah, itu kan juga ada ketergantungan transitif. Maka nanti kotanya, maksudnya yang kode-kode itu masukkan dalam tabel asal, ya. Kemudian nanti keterangannya dibuatkan dalam tabel yang tersendiri. Jadi 1, 2 yang ketahuan. Yang punya saya tadi. Nah, ini tadi, ini kan juga ketergantungan transitif kan ya. Nah, berarti nanti di tabel yang pertama, nama, kode pos, nomor telepon, kota, dan kategori kota. Ya. Kemudian nanti akan muncul di satu tabel baru, apa namanya, atributnya adalah kategori kota dengan keterangan. Jadi nanti di 3NF-nya akan dapat beberapa tabel tambahan proses dari dekomposisi ketergantungan. Ya, masih bingung ya? Saya akan masukkan dalam satu contoh soal. Sampai sini, mana yang mau ditanya? Siapa yang mau bertanya dulu sampai sini? Atau bingung ya? Namanya bingung ya? Yang apa? Kan hal yang baru. Jadi wajar lah kalau masih bingung. Nanti saya minggu depan saya akan full untuk latihan-latihan mengenai normalisasi. Jadi saya akan membuat beberapa soal latihan, kemudian kita coba untuk mendiskusikan. Biar kalian lebih paham. Ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kita masuk ke latihan pertama dulu ya. Kita coba cek dulu ya. Nah, saya punya satu tabel di sini. Mari kita lakukan melalui proses normalisasi bertahap dari 1NF sampai ke 3. Saya punya tabel ini ya. Kita cek dulu 1NF. 1NF itu kan yang pertama kita menentukan dulu mana yang merupakan primary key. Merupakan primary key kan ada name dan kode MK. Ya. Sudah ditentukan saja, tidak perlu diapa-apakan dulu. Kita menentukan oke. Nah, kemudian kita cek untuk 1NF. 1NF itu kan tidak boleh ada multi value, tidak boleh ada null value. Kenapa kita mengecek mana yang merupakan primary key di tabel yang awal ini untuk menentukan apakah ada null value atau tidak? Kita cek null value-nya. Di name dan kode MK tidak ada null value, berarti aman. Ya, tidak ada null value berarti dia memenuhi 1NF untuk aman. Kemudian untuk yang syarat yang kedua adalah tidak boleh ada multi value. Kita cek apakah ada multi value di sini. Kalau dari atribut tidak ada multi value, ya kan? Nama, name masing-masing punya fungsinya masing-masing, datanya masing-masing. Kemudian kalau dari data juga tidak ada yang koma-koma. Nah, ya satu kolom hanya diisi untuk satu nilai saja, tidak ada yang lebih. Berarti ini menandakan bahwa dia juga sudah memenuhi untuk yang multi value. Dia tidak ada multi value, dia tidak ada null value, berarti dia sudah memenuhi 1NF. Ya, dia sudah memenuhi 1NF. Tidak ada multi value, tidak ada null value. Oke, masuk ke 2NF. Kita cek di 2NF. 2NF ini karena di 1N, karena tabel awal itu adalah tabel universal, tabel ngawur istilahnya, di 2NF pasti ada. Nah, tadi dari yang key-nya yang sudah ditentukan, primary key yang sudah ditentukan, masing-masing dari nih. Kita sudah menentukan ini sebagai primary key. Ini. Nah, di 2NF sudah dipisahkan name sendiri, kode MK sendiri. Kalau misalnya di dalam materi nanti kalian tulis seperti ini dulu boleh. Ya. Dibikin cara ketergantungan fungsional dulu boleh. Jadi name garis kanan, kanan ke kanan. Kode MK kanan ke kanan. Name, nama mahasiswa masuk mana? Masuk name. Tanggal lahir masuk mana? Name. Ya tidak ada yang terlewat maksudnya. Kuliah masuk anak mana? Kode MK. SKS masuk mana? Kode MK. Nilai masuk mana? Nilai dengan bobot ini tidak bisa masuk ke salah satu saja. Berarti nilai dan bobot ini masuk ke NIM plus kode MK. Ya, kanan ke kanan, nilai dengan bobot. Berarti nanti di 2NF kita punya 3. Tabel mahasiswa, tabel mahasiswa dengan tabel nilai. Tabel mahasiswa kita punya ada 3 kolom, NIM, nama dan tanggal lahir. Kode MK mata kuliah juga kita punya 3 kolom, kode MK kuliah dan SKS. Di tabel nilai kita juga punya 3 kolom, 4 kolom, NIM, kode MK, nilai dan ya itu di 2NF. Ya, ini di 2. Sekarang di 3NF. Nah, di 3NF kita cek. Ya. NIM itu ada nama mahasiswa dengan tanggal lahir. Jadi ngecek untuk 3NF itu masing-masing tabel ya. Saya bilang tadi kan tidak boleh lintas tabel, nggak boleh. Harus dalam satu tabel. Oke, ini kebetulan di masing-masing tabel itu memiliki lebih dari 1 atribut. Ya, yang bukan key-nya. Ya. Di tabel yang mahasiswa itu kan ada nama mahasiswa dan tanggal lahir. Nah, itu dicek. Apakah ada ketergantungan nama mahasiswa dengan tanggal lahir? Tapi nggak ada. Kalau ada, berarti di tanggal tersebut, tanggal 1 April, hanya ada satu mahasiswa saja yang lahir di tanggal itu. Itu logikanya. Kan nggak mungkin. Ya. Di tanggal 2 April, di hari ini katakan tanggal 19 April, kalau dia ada ketergantungan transitif antara tanggal lahir dengan nama mahasiswa, berarti di tanggal 19 April ini hanya ada satu mahasiswa saja yang lahir. Ya, kan nggak mungkin. Tapi kita mahasiswa aman, dia sudah memenuhi 3NF. Ingat ya, kalau dia sudah memenuhi 3NF,
masukkan di 3NF, jangan ditinggal di 2NF. Jadi tulis lagi di 3NF, masukkan lagi di 3NF. Oke, berarti nanti tabel mahasiswa masuk ke 3NF lagi ya, masuk lagi di 3NF. Kita masuk cek yang di kode MK. Kode MK itu adalah nama MK dan SKS. Kode MK dan SKS, apakah ada ketergantungan transitif? Logikanya saja, kalau misalnya ada ketergantungan transitif, maka yang SKS-nya 3 itu hanya satu mata kuliah saja. Ada di situ untuk yang 3 SKS ada fisika dan matematika. Itu logikanya. Berarti antara kuliah dengan SKS tidak ada ketergantungan transitif. Nah, dia tidak ada ketergantungan nilai satu-satu antara kuliah dengan SKS. Berarti dia juga memenuhi 3NF. Masukkan di 3NF. Berarti nanti di 3NF kita sudah punya dua tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Karena dua-duanya sudah memenuhi 3. Ya. Nah, kemudian di tabel yang ketiga, ini ada nilai dan bobot. Ya. Ini sama kode MK kan sebelah kiri, dia kan key, nggak usah dihitung. Yang kita hitung yang di sebelah kanan, yang merupakan bukan key. Nilai dan bobot. Coba dicek di sini. Nilainya A, bobotnya 4. Kalau nilainya 4, kalau bobotnya 4, nilainya pasti A. Betul nggak? Kalau nilainya B, bobotnya pasti 3. Kalau bobotnya 3, nilainya pasti B. Nggak bisa. Kalau saya lihat dari datanya, itu memang ada keterikatan, ada ketergantungan. Ya. Ada nilai satu-satu. Kalau nilai A, bobotnya pasti 4. Kalau bobotnya 4, nilainya pasti A. Tidak ada di situ bobotnya 4, nilainya B, nggak ada. Atau nilainya C, nggak ada. Kalau 4, dia pasti A. Kalau nilainya A, dia pasti A. Berarti ada ketergantungan transitif. Kalau ada ketergantungan transitif seperti ini, maka solusinya adalah dibuatkan satu tabel lagi. Berarti nanti di dalam 3NF sudah habis. Di dalam 3NF kita punya satu tabel baru, berarti jadi 4. Ya, mahasiswa mata kuliah yang pertama ada nilai dan yang terakhir adalah bobot. Jadi untuk yang dinilai itu NIM, kode MK dan nilai. Kemudian di bobot itu nilai dengan ya. Atau untuk lebih gampang bisa menggunakan NIM, kode MK dengan bobot. Kemudian di bobotnya bobot dengan nilai itu juga. Jadi nanti yang menjadi akan lebih gampang nanti untuk relasinya kalau menggunakan angka. Jadi bobotnya aja yang dipisah, ya. NIM, kode MK dengan bobot dan bobot dengan nilai. Jadi ada 4 tabel nanti di 3 dan kuota jadi. Ini nanti ada ini nanti jadinya begini. Ada dua, yang pertama itu lagi. Ya. Oke. Kelihatan ya? Jadi ada 4 nanti. Nama mahasiswa,
eh, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel bobot, dan tabel nilai. Sampai saya ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti berarti di database-nya kita hanya jadinya ya, kita jadi 5 tabel. Kok 5 tabel? 4. 1, 2, 3, 4, 4. Ini nanti bukan ya, ini karena mau saya ini. Saya tutup aja ini. Saya enggak ini. Nah, saya tutup ya. Karena ini jadinya nanti ini kan juga ini. Tapi saya akan punya ada 4 tabel, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel bobot, dan tabel nilai. Nah, jadinya di DMPMS nanti ya 4 tabel ini kita udah nggak lihat di satu NF, 2 NF seperti apa, nggak bisa lihat lagi. Itulah kenapa kalau misalnya ada multi value, masukkan, jangan ditinggal di satu NF, masukkan di 2 NF, kemudian masukkan lagi di 3 NF. Kalau ada multi value. Nah, kalau tidak ada ya sudah. Tapi saya yang mau ditanyakan, minggu depan nanti saya akan kasih latihan yang banyak ya, biar kalian paham mengenai hal-hal tadi. Karena nanti di UAS-nya soalnya adalah normalisasi dan ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, Nanti dipelajari dulu ya. izin Ya, bertanya. ya. Monggo Mas. Nanti untuk tugasnya itu apakah perlu nyari ketergantungan fungsional sama transitif, Bu? Kalau yang soal hari ini, Yang tugas hari ini, Bu. itu hari ini. Kalau di tugas hari ini karena membuat normalisasi, tanpa normalisasi, maka nanti kalian bikinnya dalam tabel. Tapi kalau urat-uratkan yang kalian gunakan dengan fungsional agar lebih mudah, tidak yang penting nanti hasilnya adalah ya. Baik. Wah, visualisasinya hari ini itu adalah apa-apa, Bes? Jadi sebenarnya kita saling bisa jadi kamu. Itu ya, Mas. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk tabel. Walaupun nanti kalian kumpulkannya biar lebih mudah, itu menggunakan yang seperti ketergantungan yang ada angka kanan, kiri, jadi itu adalah primary key-nya, yang kanan itu adalah atribut key-nya, boleh, tapi hanya sebentuk orang-orang aja. Ya, untuk tahapan normalisasi harus dalam bentuk tabel. Nah, nanti tabelnya itu tidak usah pakai data, ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Seperti ini. Oh, berarti cuma atributnya saja yang disebutkan, Bu? Yes, betul. Itu ya seperti yang saya contohkan. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Nah ini, nanti hasil yang ini aja. Nih. Kalau ini kan pakai data ya, nggak usah apa. Saya hanya melihatnya, harusnya memang pakai data, harusnya. Cuman kan agak, kalau misalnya ada yang banyak kan agak lama gitu kan bikinnya. Nah, jadi kalau saya bikinnya dalam bentuk Excel, kalian tinggal copy paste kan lebih gampang. Kalau itu kan saya dalam bentuk PDF. Ya, jadi kalau tidak dimasukkan datanya juga boleh, tidak dimasukkan. Hanya seperti ini saja juga boleh. Tapi dalam bentuk tabel, yang pasti dalam bentuk tabel. Jangan dalam bentuk ilustrasi ketergantungan yang sudah saya contoh. Yang pakai tanda panah itu ya, jangan pakai itu.
Karena kita sudah melalui proses normalisasi dan hasilnya dalam bentuk aksi. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Lagi mau bertanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Dipelajari ya, dipelajari. Nanti minggu depan akan saya ulang lagi. Ya, saya latihan lagi, kemudian kita akan buat latihan-latihan di normalisasi. Ya, oke, berakhir sudah hari ini. Sampai ketemu lagi hari Jumat di studi independen. Habis ini saya nanti cek ya, cek hari ini saya akan buka tugas untuk yang studi independen yang hari Jumat kemarin. Silakan dikerjakan dulu secara manual, ya, ditulis saja nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita coba masuk menggunakan aplikasi, ya. Jadi mengcoding secara melalui command prompt, ya. Tapi saya ini dulu ya, saya ubah dulu soalnya untuk yang pertemuan sulit lagi independen yang pertemuan. Jadi mungkin sekitar agak siangan lah kita lihat lagi. Waktunya juga saya kasih waktu 3 hari, sehingga 22 sampai tanggal 22. Tugas hari ini cuma sampai tanggal 21 saja. Toh juga tadi soal ini sebenarnya sudah saya jelaskan. Nah, tinggal kalian membuat kembali, mengingat kembali apa jawaban yang sudah saya berikan. Jadi yang hari ini tugasnya ada 2 ya, untuk studi independen pertemuan 9 sampai tanggal 22, dan untuk tugas yang sistem basis data sampai tanggal 21. Ya, jangan lupa. Oke, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai ketemu lagi hari Jumat. Tugasnya jangan lupa diketahui. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi menuju siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu. Terima kasih. Sama-sama.